Perkenalkan, nama saya Patricia Octavia. Saya akan menjelaskan tentang pola interaksi masyarakat desa. Interaksi sosial terjadi ketika manusia, baik individu maupun kelompok, saling bekerja sama, saling berkomunikasi, dan ada hubungan timbal balik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Syarat dari interaksi sosial sendiri itu adanya kontak sosial dan juga komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pola interaksi antara penduduk dengan pemerintah, yaitu adanya pelibatan secara langsung masyarakat desa terhadap program kerja pemerintah. Contohnya ini seperti ketika pemerintah sedang ada program kerja pembangunan MCK atau jembatan, maka pemerintah akan mengajak warga desa untuk terjun langsung, bergotong royong bersama-sama, membangun jembatan hingga akhirnya program itu terrealisasikan. Yang kedua yaitu adalah pola interaksi antar penduduk, di mana lebih kekeluargaannya itu lebih erat. Biasanya penduduk yang bertemu itu saling bertegur sapa, saling menyapa, bahkan akan dianggap sombong jika tidak menyapa karena kenal satu sama lain, rumahnya berdekatan. Yang kedua itu saling tolong menolong. Contohnya ini jika ada suatu keluarga sedang hajatan gitu, maka ibu-ibu tetangga yang lain gitu akan berdatangan membantu. Contoh lain lagi, semisal ada keluarga gitu ingin membuat suatu masakan, ternyata tidak punya tomat, maka akan daripada beli di pasar akan minta ke tetangganya karena sangat akrab begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Octavia, asal kelas C2 Kajian Masyarakat Perdesaan. Di sini saya akan membahas materi tentang solidaritas masyarakat pedesaan. Yang pertama dengan pengertian solidaritas masyarakat perdesaan. Apa yang dimaksud dengan solidaritas sosial? Solidaritas sosial merupakan sebuah nilai moral yang berada di level individu dan masyarakat lokal. Ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing di setiap daerah, karena berdasarkan rasa saling percaya, serta kesamaan tujuan dan cita-cita di setiap individu. Solidaritas masyarakat ini mempunyai komponen, yaitu ada jenis solidaritas sosial, bentuk-bentuk solidaritas sosial, dan syarat terbentuknya solidaritas sosial. Yang pertama dengan jenis solidaritas sosial. Solidaritas sosial ini memiliki dua, yaitu solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Apa yang dimaksud dengan solidaritas sosial mekanik? Itu dicirikan dengan adanya ikatan rasa yang sama. Solidaritas sosial mekanik ini adalah sistem komunikasi serta ikatan masyarakat yang memiliki rasa perasaan yang sama, memiliki kecenderungan yang sama, dan masyarakat ini lebih mendominasi dengan keseragaman atau homogen. Dan juga di antara anggota ini, jika ada yang hilang, maka tidak memiliki pengaruh yang besar dan berdampak pada diri kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan pengertian dari solidaritas sosial organik yaitu solidaritas sosial organik merupakan suatu bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks. Masyarakat ini mengenal pembagian kerja yang secara rinci, serta dipersatukan oleh rasa saling ketergantungan antar bagian. Setiap anggotanya menjalankan peran yang berbeda dan saling ketergantungan seperti pada hubungan antara organisme biologis. Bentuk-bentuk solidaritas sosial memiliki dua, yaitu gotong royong dan kerjasama. Yang dimaksud dengan gotong royong merupakan suatu rasa atau tali kesosialisasian yang sangat teguh dan terpelihara. Gotong royong ini lebih banyak dilakukan di masyarakat perdesaan ketimbang di masyarakat perkotaan. Kolektivitas ini terlihat dalam ikatan gotong royong yang menjadi adat masyarakat perdesaan. Gotong royong menjadi bentuk solidaritas yang sangat umum, dan eksistensinya ini menjadi sangat terlihat hingga sekarang. Bahkan di negara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mempunyai jiwa gotong royong yang tinggi. Yang dimaksud dengan pengertian kerjasama yaitu kerjasama merupakan suatu penggabungan antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok, sehingga bisa mewujudkan suatu hasil yang dapat dinikmati bersama.
Kerjasama ini diharapkan memberikan suatu manfaat bagi anggota kelompok yang mengikutinya, dan tujuan utama dari kerjasama ini bisa dirasakan oleh anggota kelompok yang mengikutinya. Syarat terbentuknya solidaritas sosial. Ada dua, penegasan kelompok, dan in-group dan out-group. Yang dimaksud dengan penegasan kelompok yaitu solidaritas sosial ini terbentuk karena adanya kelompok sosial. Tiap anggota kelompok sosial ini memiliki ciri-ciri kepribadian anggota yang berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi penegasan di wilayah kerja masing-masing. Penegasan ini akan menimbulkan hubungan timbal balik antara anggota kelompok, sehingga terdapat hubungan yang khas dalam kelompok sosial. Kuatnya hubungan kelompok ini akan menjadikan interaksi yang sama. Dalam kelompok internal, bahkan hubungan kelompok ini akan menjadikan pola yang berbeda dengan kelompok luar. Selanjutnya ada pengertian in-group dan out-group. Sikap perasaan in-group sangat berkenaan dengan seluk-beluk usaha, orang-orang yang dapat dipahami, dan juga pengalaman anggota pada interaksi kelompoknya. Sedangkan pengertian out-group adalah suatu usaha dan orang-orang yang tidak termasuk dalam in-group. Sikap perasaan ini merupakan sikap terhadap dalam sikap yang sama. Sedangkan sikap perasaan out-group merupakan sikap perasaan terhadap orang luar out-group. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 3 yaitu kohesivitas masyarakat desa. Menurut Skexter and Beck tahun 1950, kohesivitas adalah sebuah kekuatan sosial yang dapat menyatukan individu agar bisa menyatu dalam suatu kelompok. Kohesivitas yang tinggi dalam suatu kelompok diyakini akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan kelompok yang memiliki kohesivitas yang rendah. Kohesivitas dalam masyarakat desa terjadi karena hal-hal berikut, antara lain rasa kepemilikan. Kohesivitas dalam masyarakat desa terjadi apabila individu memiliki rasa atas kepemilikan. Dalam hal ini, seseorang memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu desa. Yang kedua adalah kerjasama. Individu yang menyatukan diri dan kerjasama agar tujuan mereka tercapai. Hal ini membuat individu dalam suatu desa memiliki rasa tanggung jawab yang sama besarnya akan hasil yang dicapai. Yang ketiga adalah atraksi. Kohesivitas dalam masyarakat desa terjadi bila individu dalam satu desa memiliki atraksi positif terhadap individu lainnya. Apabila individu dalam satu desa memiliki atraksi positif terhadap individu lainnya, maka cenderung memiliki kohesivitas yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Karissa Prameswari Caraka Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Abdul Muthalib mengenai kohesivitas masyarakat di pedesaan. Kohesivitas yang terjadi di pedesaan ini terjadi karena adanya sebuah status. Individu yang memiliki status rendah ini biasanya patuh kepada seseorang yang memiliki status tinggi. Individu yang memiliki status tinggi ini biasanya berprofesi sebagai kepala desa. Maka dari itu, seorang yang memiliki status yang lebih tinggi ini sangat berpengaruh dan berperan penting terhadap kohesivitas dalam suatu desa. Selanjutnya, kohesivitas ini memiliki dampak yang negatif maupun positif. Dampak positifnya adalah kohesivitas yang tinggi di dalam suatu desa membuat warga desa ini memiliki komunikasi yang cukup baik sehingga terdapat permasalahan yang cukup rendah di dalam suatu desa. Lalu dampak negatif dari adanya kohesivitas ini dapat membuat individu menjadi kehilangan jati dirinya. Selain itu, individu juga dapat menomorsatukan kelompoknya melebihi dari apapun sehingga terjadinya etnosentrisme. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.